Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada bangsa Indonesia bersatu dan seluruh masyarakat dunia keturunan Adam Hawa umat Muhammad. Tahun 2024 bangsa Indonesia bersatu harus paham. Ini bukan akhir zaman, tapi pertengahan zaman. Dari Adam Muhammad Adam. Jadi hati-hati dalam pemerintahan 25 Rasul sampai Muhammad Rasul akhir zaman itu baru zaman pertengahan. Ternyata zaman pertengahan zaman. Belum akhir zaman. Karena manusia ternyata masih hidup semua. Dan ini terdiri daripada keluarga besar Adam Hawa umat Muhammad. Dan di antara wali satu Rasul satu, wali atau nabi yang ke-25 Rasul, tidak ada Rasul lagi, maka timbullah ada makna menjelma di bumi, yaitu ada makna yang sudah menjelma di bumi untuk memperingatkan manusia supaya paham, supaya kenal Allah. 77 tahun Indonesia merdeka ternyata tidak merdeka, bertambah runyam, tambah amburadul nggak karuan. Terjadinya politik itu, manusia politik adalah manusia munafik yang tidak kenal Allah, buta gemiran, buta hukum. Ini suara demokrasi metal dunia yang komprehensif, bebas, dan bertanggung jawab. Hati-hati bicara, mulutmu adalah harimaumu. Hati-hati bicara. Jangan menyalahkan orang yang masih hidup. Karena nanti sepatah kata kamu bicara, hati orang lain berkata-kata, otaknya berjalan. Ini dunia dalam mulut politik ke partai. Untuk metal dunia, politik artinya berarti busuk. Dunia politik itu dunia yang tidak kenal Allah. Jadi itu manusia munafik. Lain yang dikatakan, lain maksud di hati. Itu manusia munafik, kafir karena tidak punya hati nurani. Itu arti politik. Demokrasi itu demos kratos, kesepakatan manusia jagat. Seluruh dunia terkutuk semua. Nah sekarang dari PBB ke seluruh dunia itu PBB terkutuk semua. Metal ke bumi pertiwi, ke demokrasi PDIP. Ini metal di bumi pertiwi. Kemudian sudah ke pusat pengendalian jagat seisinya. Demokrasi tiada batas, tiada keputusan tersimpul. Demokrasi metal dunia. Kembali kepada pusat pengendalian jagat seisinya dari pusar bumi, dari Yogyakarta. Demikian saya beritahukan pada dunia supaya segera bangkit Paduka Yang Jogi Dodo sebagai kepemimpinan dalam anggota panitia Badan Pelaksana Kerja Ratu Adilnya Indonesia yang berpimpin dunia, yang masih diketuai oleh Paduka Yang Mulia Ibu Megawati Soekarno Putri, membawakan kepemimpinan bukan presiden, Paduka Yang Pak Prabowo dan Mas Gibran. Itu pemimpin bukan presiden politik. Untuk merubah surat perintah 11 Maret di bumi pertiwi ke surat perintah Allah 11 Maret. Ini saya sampaikan dengan bahasa Indonesia filsafat, dengan bahasa Islam filsafat dari Allah yang Maha Menang, Allah Raja Surga, dari Islam Jawi 3 dimensi secara radikal. Sudah saya pikirkan sampai ke akar-akarnya, ya sampai substansi apa yang kita pikirkan atau hakikatul wujudnya Allah. Maka kenal Allah. Allah itu siapa? Allah yang Maha Menang, Allah Ratu Surga, Allah Ratu Adil di tempatnya Adam sebelum turunkan ke bumi. Allah turun ke alam semesta nyawanya umat Allah sekalian bangsa bernyawa. Pertama dan nyawanya umat manusia bangsa ketuhanan yang beragama Kristen, Islam, Buddha, Hindu yang kitabnya Tripitaka, Widya, Taurat, Zabur, Injil tersimpul dalam Al-Quran. Itu Al-Quran menjadi
jati di bangsa menjadi tujuh garis-garis haluan dunia yang disebut surat perintah 11 Maret yang dipandu 6 bab Saudara Rubio punya ilham yang disebut pakem dunia yang terkandung dalam perdamaian dunia, perlombaan sedunia Tuhan Indonesia yang berdamai dunia, pemutihan pengampunan dosa. Demikian supaya bangsa Indonesia dibagikan itu selebaran ada makna disebarkan dari seorang anak manusia menjadi ke 1.000 orang sama dengan mengajak 1.000 orang masuk kandang selamat Kanjeng Rasul. Belajar ilmu agama Awaluddin Ma'rifatullah. Soal dia mau ke surga agama Kristen Islam udah itu silahkan. Itu Ustadz, Habib, Kiai di Indonesia yang kitabnya Al-Quran itu cari itu. Kalau sudah apal dari Al-Quran hadis, kembali kepada kun fayakun Awaluddin Ma'rifatullah. Ingat sejarah agama, kun fayakun Awaluddin Ma'rifatullah. Bangsa Indonesia bersatu memakai kun fayakun Awaluddin Ma'rifatullah, pegang peran penting mengendalikan jagat seisinya ini. Sebagai anggota panitia badan pelaksana kerja Ratu Adanya Indonesia yang berdamai dunia, yang diketuai oleh Paduka Mulia Ibu Megawati Soekarno Putri, yang membawakan kepemimpinan Paduka Prabowo Mas Gibran. Nah, nanti setelah itu dibentuk anggota panitia badan pelaksana kerja Ratu Adanya Indonesia yang berdamai dunia yang sudah tercemar ke dunia dalam mulut politik, yang sudah ke politik, ke partai, yang sudah ke politik, jangan dipakai lagi. Karena orang politik itu bermuka dua, munafik artinya. Demikian, manusia bicara ala demokrasi pasang badan keterbukaan penyambung lidah Bung Karno pejuang 45 tanpa apa atas nama bangsa bersatu plus umat manusia bangsa ketuhanan seluruh alam menyampaikan amanah Allah 7 garis-garis persaudaraan dunia surat perintah 11 Maret yang dipandu 6 bab Saudara Rubio punya ilham dan perdamaian dunia perjalanan pemutihan pengampunan dosa yang harus dipatuhi. Surat perintah 11 kepada seluruh kepala negara bangsa-bangsa di dunia untuk mengatur tata rumah tangga keluarga besar bangsa dalam negara masing-masing bangsa yang negara menunjukkan watak bangsa yang berpondasi, beretika dan bermoral pada Al-Quran hadis untuk menangkis kesenjangan sosial global atau oligarki ke arah keadilan sosial ekonomi kerasulan bagi seluruh alam. Hati-hati gara-gara sesuap nasi. Gara-gara sesuap nasi petani dan pedagang diremehkan, ditelantarkan. Gara-gara ada politik partai, DPR-MPR yang munafik, jaksa hakim preman-preman hukum, pengkhianat-pengkhianat yang tidak kenal Allah, buta-buta, diampuni semua dosa-dosanya. Kalau di dunia, kalau zaman Bung Karno itu kenal mencari Tuhan, menemukan Tuhan, kalau ini tetap sampai sekarang bertuhan kepada yang bukan. Jangan berubah. Saya ini Rubio mencari Allah, menemukan Allah yang mana supaya kembali kepada surganya Adam sebelum turunkan ke bumi. Di hadapan Allah yang Maha Menang untuk mencapai surga dunia sampai akhirat yang tiada batas, tiada berkeputusan, dan segera Paduka Yang Mulia Jokowi dan Paduka Yang Mulia Prabowo terapkan karma balik dan hukum simalakama. Kepala negara bangsa mana yang tidak menerapkan karma balik dan hukum simalakama seperti sekarang ini, sejak zaman Soeharto sampaikan itu karma balik dan hukum simalakama tidak diterapkan, menjadi bangsa yang amburadul melanggar tatanan dua negara di Al-Quran hadis, ya sudah hancur. Demikian supaya tahun 2024 Indonesia Merdeka jadi negara mercusuar dunia. Demikian, Assalamualaikum, selamat berjuang Indonesia Merdeka jadi negara mercusuar dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.